Selamat siang, Bu Mimi dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 16 Brunei Darussalam, yang terdiri dari Adrian Rajuansyah, saya sendiri, dan Alfian, dan juga Nestario. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan sejarah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam atau Brunei dengan nama resmi negara Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian, di Malaysia yaitu Sarawak dan Sabah. Untuk selanjutnya adalah sejarah singkat dari berdirinya negara Brunei Darussalam. Tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan dalam penyelesaian perang saudara Sultan Abdul Mubin dengan Sultan Muhyiddin. Kejatuhan kerajaan Brunei selanjutnya disebabkan adanya pergolakan antara ahli waris kerajaan dalam perebutan kekuasaan dan munculnya pengaruh Eropa yang merubah tatanan pemerintahan kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara. Nah, selanjutnya, pada tahun 1888, Brunei menjadi salah satu negara kedaulatan Inggris dengan kesepakatan urusan dalam negeri tetap menjadi kekuasaan Brunei dan urusan luar negeri tetap berada di bawah pengawasan Britania atau Inggris. Tahun 1906, Brunei menerima perluasan kekuatan Inggris saat kekuasaan eksekutif pemerintahan dialihkan kepada perwakilan pemerintahan Inggris yang menjadi penasihat Sultan dalam semua urusan pemerintahan kecuali hal-hal yang bersangkutan dengan adat istiadat dan masalah agama. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Saat ini Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu dengan perbatasan dengan Sarawak dari sebelah barat sampai timur wilayah itu, serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, setelah kita tahu sejarahnya, sekarang karakteristik negara Brunei Darussalam. Negara Brunei ini terdiri dari dataran pantai yang sempit di utara. Titik tertinggi negara Brunei Darussalam adalah Pagan Peak, tingginya sekitar 6.070 kaki bujur timur. Negara Brunei Darussalam hanya memiliki luas negara sekitar 5.765 km, di mana luas tersebut sama dengan wilayah Yogyakarta. Beberapa berbatasan di negara Brunei Darussalam antara lain adalah aparat negara ini berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Sedangkan di daerah utara Brunei berbatasan dengan Cina Selatan. Untuk selanjutnya, bentang alam negara Brunei Darussalam akan dibahas dengan rekan saya. Jadi, hampir semua daerah di Brunei Darussalam merupakan dataran rendah. Di sekitaran pantai negara Brunei Darussalam terdapat banyak rawa-rawa dan hutan bakau. Masuk ke dalam daerah di Brunei Darussalam lebih didominasi oleh perbukitan. Secara umum, daerah barat Brunei Darussalam lebih rendah dibandingkan daerah timur. Tempat tinggi di Brunei Darussalam yaitu Bukit Pagon, di mana ketinggiannya berkisar sekitar 1.850 meter. Bukit ini berada di selatan daerah Temburong. Ya, next. Sejarah pendidikan Brunei Darussalam.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada pencintaan SDM yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Pendidikan formal di Brunei dimulai dari tahun 1912 dengan mulainya dibuka dengan sekolah Melayu di Bandar Brunei, Bandar Seri Begawan sekarang. Kemudian diikuti dengan pembukaan sekolah-sekolah lainnya di wilayah Brunei Muara, Kuala Belait, dan Tutong. Sebelumnya, pada tahun 1916, masyarakat Tionghoa telah mendirikan sekolah sendiri di Bandar Seri Begawan. Pada tahun 1966, sekolah Melayu pada tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait. Tahun 1979, pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei. Sedangkan Universitas Brunei Darussalam didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga tertinggi di pendidikan. Masih dengan sistem pendidikan, sejak tahun 1984, kurikulum pendidikan nasional mewajibkan para siswa untuk menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan Inggris. Konsep Melayu Islam berguna dalam kurikulum sekolah dan peningkatan sumber daya manusia, termasuk pendidikan kejuruan dan teknik. Bahasa Melayu digunakan untuk mengajar mata pelajaran bahasa Melayu, pengetahuan agama Islam, pendidikan jasmani, lukisan, dan pertukangan tangan. Sedangkan bahasa Inggris digunakan untuk mengajar mata pelajaran seperti sains, matematik, geografi, sejarah, dan bahasa Inggris itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah Brunei Darussalam merumuskan model pendidikan yang objektif, yaitu pendidikan sebagai wadah untuk melahirkan rakyat yang taat beragama, di mana mereka akan menjadi rakyat yang mempunyai pemahaman dan pegangan yang benar. Ke arah itulah maka pemerintah Brunei Darussalam turut berharap supaya manusia yang dirancang dan akan lahir, yaitu menjadi manusia yang berilmu dan mahir dan bermoral solih. Next. Sekarang kita masuk ke dalam tempat bersejarah, yaitu jembatan Edinburgh dan monumen Billion Barrel. Jembatan bersejarah ini diresmikan oleh yang terhormat Mulia Duke of the Edinburgh selaku tamu Kerajaan Brunei Darussalam pada tanggal 28 Februari tahun 1959. Jembatan itu kini menjadi salah satu simbol kebesaran negara dan sekaligus kebesaran kekuasaan Baginda Sultan Haji Umar Ali Saifuddin. Tujuan pembangunan itu juga mencakup meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup dua tempat yang dihubungkan oleh keberadaan jembatan tersebut. Monumen Billion Barrel adalah monumen yang terletak di Seria, Brunei, dan dibangun pada tahun 1991. Monumen ini dibangun untuk memperingati produk miliaran barel minyak yang diproduksi di ladang minyak darat di Seria. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alfian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iklim negara Brunei Darussalam. Secara umum, Brunei Darussalam memiliki iklim tropis basah. Dengan demikian, negara Brunei Darussalam memiliki cuaca dan tingkat kelembapan udara terjadi musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga April, sehingga musim kemarau biasa terjadi pada bulan April hingga Oktober. Ya, selanjutnya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang perekonomian negara Brunei Darussalam.
Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, serta jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, maka negara ini dapat memenuhi kebutuhannya dengan sangat baik, sehingga membuatnya menjadi salah satu negara kaya di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, pemerintahan. Bentuk negaranya itu monarki absolut, ibu kotanya Bandar Sri Begawan, kepala negaranya sultan, kepala pemerintahan sultan, bentuk negaranya kesatuan. Negara Brunei dibagi ke dalam 4 distrik administratif yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Sistem pemerintahannya presidensil. Pada dasarnya, sultan berperan dominan pada sistem pemerintahan Brunei. Konstitusi Brunei merupakan gabungan dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan sistem Inggris. Di Brunei, sultan adalah pilihan Allah di bumi, sehingga Brunei mempromosikan nilai-nilai dan syariat Islam di segala aspek kehidupan kesultanan. Selanjutnya, agama-agama di Brunei Darussalam. Yang pertama itu agama Islam dengan persentase 67%. Kristen 10%, Buddha 13%, dan aliran kepercayaan lain 10%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Almerah. Ya, untuk selanjutnya, apa sih tempat wisata yang paling terkenal di Brunei Darussalam? Nah, untuk yang pertama ada Masjid Sultan Omar Al Saifuddin. Masjid Kerajaan Kesultanan Brunei ini terletak di Bandar Sri Begawan, merupakan landmark negara Brunei Darussalam yang bersejarah. Dan selanjutnya ada Royal Regalia Building. Digunakan untuk menyimpan dan memamerkan benda-benda kebesaran dan replika Kerajaan Brunei Darussalam yang diwarisi sejak turun-temurun. Ya, untuk selanjutnya, makanan-makanan khas yang ada di Brunei Darussalam. Yang pertama ada ambuyat. Ini adalah bubur yang terbuat dari sagu, mirip seperti papeda di Indonesia. Yang selanjutnya ada blutak, yaitu adalah sosis sapi yang diolah dengan bumbu rempah-rempah khas Brunei. Dan katilapam adalah olahan tepung beras yang disajikan di kotak daun kelapa. Untuk selanjutnya, alat-alat musik negara Brunei Darussalam. Yang secara garis besar sedikit mirip dengan Indonesia dan Malaysia, yaitu adalah gulintangan terdiri dari 8 gong kecil dengan disusun secara berjajar. Selanjutnya ada canang, 3 gong yang digantung menggunakan tali pada sebuah tiang kayu dan dimainkan secara berurutan. Ada tawak-tawak, memiliki bentuk seperti gong, tetapi berukuran lebih kecil dari gong dan berukuran lebih besar dibandingkan dengan canang. Dan gendang labik memiliki fungsi yang sama dengan gulintangan, yaitu sebagai penanda untuk menemukan dan mengakhiri permainan musik. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik penduduk negara Brunei Darussalam. Karakteristik negara Brunei Darussalam yang selanjutnya ini adalah penduduk. Karena terletak di daerah Asia Tenggara, penduduk Brunei Darussalam kebanyakan adalah orang Melayu sama seperti Malaysia dan Indonesia. Kebanyakan penduduk di negara Brunei Darussalam berada di pusat kota besar, mereka yang berada di sepanjang Laut Cina Selatan. Selain tinggal di kota-kota besar, beberapa penduduk asli Brunei Darussalam berada di pedalaman seperti beberapa suku termasuk suku Iban, suku Nelabit, suku Murut, suku Dusun, dan suku Dayak Barat. Selain orang Melayu di Brunei Darussalam, juga ada beberapa masyarakat keturunan etnis Cina di mana mereka merupakan komunitas terbesar kedua setelah Melayu
Secara umum, agama penduduk Brunei Darussalam menganut ajaran Islam dengan sebagian mengaku beragama Kristen dan Buddha. Untuk bahasa yang digunakan negara Brunei menggunakan bahasa Inggris dan Melayu. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Rio. Ya. Oke. Sekarang kita akan memasukkan ke seksi budaya. Budaya atau kebiasaan masyarakat Brunei Darussalam secara keseluruhan tidak jauh beda dengan budaya bangsa Asia lainnya. Selain itu, atmosfer di syariah Islam yang kental dalam kehidupan masyarakat Brunei juga mewarnai budaya setempat. Brunei adalah sebuah kerajaan Islam. Kebudayaan Brunei hampir serupa dengan budaya Melayu yang ada di Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi lebih didominasi dengan pengaruh kuat dari kebudayaan Islam sehingga terlihat lebih konservatif dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia. Penjualan dan penggunaan alkohol diharamkan. Dengan orang luar dan non-muslim dibenarkan membawa dalam 12 bir dan 2 botol miras setiap kali mereka masuk ke negara ini. Setelah pemberlakuan larangan pada tanggal awal 1990-an, semua pub dan klub malam dipaksa ditutup. Next. Etika dan kebiasaan masyarakat Brunei. Pria dan wanita jarang ditemui saling bersalaman karena di dalam ajaran Islam, laki-laki atau perempuan yang bukan muhrimnya dilarang bersentuh. Tata cara berbicara masyarakat Brunei cenderung sopan dan menghindari konflik, di mana bahasa yang digunakan sangat diplomatis, terutama jika harus berkata tidak atau kurang setuju dengan pendapat orang lain. Hari Jumat adalah hari libur bagi warga Brunei, layaknya Sabtu atau Minggu di mana kegiatan bisnis ditiadakan, serta banyak kantor dan perusahaan tidak beraktivitas, kan bahwa harus melakukan ibadah sholat Jumat. Next. Pakaian adat manusia di Brunei. Baju kurung adalah pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam. Baju kurung Teluk Belanga dan baju kurung Cekak Musang. Baju kurung Teluk Belanga mempunyai alas leher berbentuk bulat dan belahan di bagian depan pada keliling lehernya dilapisi dengan kain lain dan dijahit sempat halus, sementara bagian pinggirannya bulatannya dijahit dengan tulang belut halus. Bagian pangkal belahan dibuat dengan tempat untuk memancingkan baju yang disebut dengan rumah kancing dengan menggunakan jahitan benong insang pari. Dan baju kurung tersendiri yang cekok musang dipengaruhi oleh baju gamis yang biasa dipakai oleh masyarakat Timur Tengah. Baju gamis yang biasanya panjang. Next. Silakan selanjutnya. Bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Brunei adalah bahasa Melayu, Melayu resmi dan Melayu Brunei. Akan tetapi pada masa sekarang bahasa Inggris adalah bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat Brunei. Melayu teori Hendrik Ken, manusia Belanda, dan Robert von Hen Geldern Australia menyatakan bahwa orang dan bahasa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, yaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di Cina yang kemudian berhijrah dalam bentuk gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara.
Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.